Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita itu memiliki keturunan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki keturunan bukan untuk hal yang sia-sia, akan tapi bagaimana kita menjadikan anak dan cucu keturunan kita menjadi mereka-mereka hamba Allah Azza wa Jal. Karena faktanya untuk saat ini banyak anak-anak yang mungkin jalannya mereka terang menderang, di depan mereka lah api neraka, dan abah ummahnya tidak memperhatikan hal itu. Minimal mereka adalah orang-orang yang cuek, orang-orang yang tidak memikirkan bagaimana di depan generasi kita setelah kita adalah api nerakanya. Na'udzubillah. Nabi kita Muhammad SAW setiap kali melihat api neraka dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala api neraka, Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ummati, ummati, umat saya, umat saya. Saking khawatirnya Nabi kita Muhammad SAW, terbayang di benak beliau bagaimana seandainya umatnya yang dibakar oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan cuman yang dibakar, dan bahkan disebutkan mereka-mereka adalah bahan bakarnya. Na'udzubillah. Ini menunjukkan betapa besarnya api neraka di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Dan untuk sampai detik ini, betapa banyak kaum muslimin yang tidak memikirkan dampak api neraka bisa menyentuh anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan wahai orang-orang yang beriman, Ibn Mas'ud katakan fa'ar'iha sam'ak, pasang telinga kita, simak apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan untuk kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan juga arang-arangnya, batu-batunya. Na'udzubillah. Dan bahkan manusia jadi arangnya api neraka, menjadi bahan bakarnya api neraka. Dan ini bukan sesuatu hal yang mudah di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan Nabi SAW tahu betapa banyak para wanita-wanita yang menjadi bahan bakarnya api neraka. Bahkan Nabi katakan uritun nar, ditampakkan kepada aku api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurna, kebanyakan penduduk api neraka adalah para wanita. Mereka kufur kepada kebaikan suami, dan juga mereka kufur kepada apa? Suami-suami mereka. Ini menunjukkan ya ikhwah, bisa jadi yang menjadi bahan api nerakanya adalah istri kita, na'udzubillah, atau putri kita, wal'iyadzubillah, atau ummah kita, na'udzubillah. Dan sekarang banyak orang-orang yang mengatakan nafsi, nafsi, saya hanya ngurus diri saya sendiri, saya hanya ngurus diri saya sendiri. Mereka tidak memperhatikan bagaimana di sisi Nabi kita Muhammad SAW besarnya api neraka. Dan kita tidak akan bisa memulai kalau kita ini tidak memiliki perhatian kepada mereka. Maka dari itu apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Dia mengatakan allimuhum wa'addibuhum, ajarkan mereka ilmu, kasih tahu mereka tentang adab. Karena faktanya banyak umat Islam saat ini jauh dari ilmunya, jauh dari majelis ilmunya. Lihat mereka-mereka para pemuda, kemana mereka itu bernaung. Apakah para pemuda bernaung di bawah masjidnya atau di bawah tongkrongan kafe-kafenya? Lihat para pemuda saat ini. Allimuhum, kata Ali bin Abi Thalib, ajarkan mereka ilmu, dekatkan mereka dengan majelis-majelisnya. Kita punya anak-anak yang udah remaja, kita memiliki putra dan putri yang gadis dan juga lajangnya. Kemana anak-anak kita bernaung?
Dan kalau seandainya mereka nggak mau bernaung kepada masjidnya Allah Azza wa Jal, jangan dikira pundak kita akan aman dari Allah Azza wa Jal. Pundak kita ini bisa jadi kena azab karena kita tidak perhatian dengan anak-anak kita. Wa'adibuhum, dan ajarkan mereka ini adab. Kita lihat sekarang anak-anak kaum muslimin yang lisan-lisannya adalah lisan-lisan mustaqim, yang lisannya adalah lisan yang lurus. Jumlah mereka tidak banyak. Yang lisan mereka itu adalah mereka-mereka yang sibuk untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Lisan mereka sangat sedikit yang seperti itu. Dan bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Hendaknya lisan engkau itu basah karena zikir kepada Allah Azza wa Jal. Betapa banyak jumlah mereka yang seperti itu, lisan yang lisan beradab, beradab kepada Allah Azza wa Jal, dan beradab kepada seluruh manusia. Karena faktanya untuk saat ini mereka banyak mengumpat, mereka banyak mencela. Hewan-hewan pun keluar dari lisan-lisan mereka, dan bahkan hewan yang paling najis pun itu keluar dari lisan-lisan mereka. Na'udzubillah. Ada yang diplesetkan kata-katanya, dan bahkan ada yang sorohatan langsung dia ucapkan na'udzubillah hewan najis tersebut. Seakan-akan mereka ini enggak memiliki rasa malu lagi. Kemana bapak-bapak mereka? Jangan dikira bapak-bapak mereka enggak ada. Ada bapaknya, jasadnya ada jasadnya bila ruh. Tapi mereka enggak mendapatkan rohani dari bapaknya, tidak bisa mendapatkan pendidikan dari abahnya. Jasad abahnya ada. Tapi yang mereka pikirkan gimana anak saya bisa makan, dan mereka enggak memikirkan bagaimana anak-anak mereka bisa terdidik dengan adab-adab Islam. Maka dari itu disebutkan oleh para ulama, istri kita dan anak-anak kita akan menghujat kita di hari kiamat nanti, menuntut kita pada hari kiamat nanti. Istri-istri kita akan mengatakan, sesungguhnya suami kami ya'tina bi khubzis suq, yang dia pikirkan bagaimana kami bisa makan dari roti-roti yang ada di pasarnya. Kita bagaimana bekerja di sebuah perusahaan, pulang istri kita bisa makan, anak kita bisa makan, tapi kita nggak pernah bertanya apa perkembangan ilmunya, apa perkembangan karakter anaknya. Nggak pernah bertanya. Na'udzubillah. Dia nggak tahu bagaimana akhlak anaknya, sama sekali nggak tahu ya ikhwah. Ini menunjukkan nanti pada hari kiamat kita akan dituntut oleh anak-anak kita. Apa kata anak kita? La yu'allimuna wa la yu'addibuna. Bapak kami tidak pernah mengajarkan kami ilmu, tidak ngasih tahu kami tentang adab, karakter yang baik seperti apa. Innama ya'tina bi khubzis suq. Yang dia pikirkan gimana kami bisa makan. Dan ini fakta banyak ya ikhwah yang terjadi. Pagi keluar dia bekerja, sore dia itu udah pulang dalam kondisi dia nggak ngajarkan anak-anak dia lagi dan sebagainya. Akhirnya muncul generasi-generasi yang mereka ini mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa taala firmankan bagaimana generasi setelah kita saat ini, bagaimana posisi anak dan cucu kita setelah kita meninggal. Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan datang setelah mereka sebuah generasi adha'u shalah, yang mana generasi setelah mereka adalah mereka-mereka yang tinggalkan salatnya, minimal mereka sia-siakan salatnya. Wattaba'u syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan dicampakkan oleh Allah Azza wa Jal ke dalam nerakanya, ke dalam kebinasaannya. Na'udzubillah. Kita kalau tidak bisa menjaga anak-anak kita di atas salatnya dan mengikuti apa kata Allah dan Rasulnya, anak-anak kita akan binasa. Sekarang betapa banyak mereka mengikuti hawa nafsunya, syahwat. Dan kita tahu syahwat-syahwat yang ada saat ini, yang digandrungi oleh anak-anak kita saat ini, na'udzubillah, adalah syahwat-syahwat sesaat, aurathat huznan tawila, yang bisa membuat kesedihan yang berkepanjangan. Zina di mana-mana, na'udzubillah. Puasa banyak yang ditinggalkan. Dan ini terjadi ya ikhwah, dengan gampangnya anak-anak kaum muslimin saat ini memegang tangan yang bukan mahramnya,
Padahal Nabi SAW udah diancam. Bukan cuma diancam dengan api neraka. Di api neraka itu akan ditusuk kepalanya, ditokok kepalanya dengan apa? Paku dari besi. Dan ini kita anggap biasa. Hadis Nabi SAW katakan, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhatin min hadid khairun lahu min an tamassa yaduhu imra'atan la tahillu lahu. Lebih baik seseorang itu ditokokkan kepalanya dengan jarum dari besinya, dengan paku dari besinya. Itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Na'udzubillah. Wattaba'u syahwat. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Dan mereka tinggalkan solatnya. Mereka puasa pun enggak, buka bersama iya, solat maghrib ditinggalkan. Na'udzubillah. Ini apa yang Allah firmankan sebenarnya. Jangan tunggu generasi setelah kita. Kita pun bisa lihat kondisi umat Islam pemuda yang saat ini. Adha'us shalah, mereka remehkan solatnya. Wattaba'u syahawat, mereka mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita ya ikhwah? Harusnya kita ini memiliki beban yang berat. Bagaimana kita jadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang dekat dengan Allah Azza wa Jal. Para pemuda yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hitung berapa banyak umat Islam yang para pemudanya yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Hitung ya ikhwah, hitung. Hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau sabdakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan naungi mereka di sebuah hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah Azza wa Jal. Disebutkan syabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jal, tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak saat ini umat-umat Islam, para pemudanya yang mereka tinggalkan masjidnya, mereka enggak perhatian dengan masjidnya. Padahal keselamatan hanya ada di masjidnya. Nabi kita Muhammad SAW ketika berhijrah pertama kali ke kota Madinah, yang pertama kali beliau bangun adalah masjidnya untuk para pemudanya, Masjid Kubanya. Enggak lama setelah itu Nabi SAW bangun yang kedua, masjid yang kedua, Masjid Nabawinya, masjid Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kumpulkan para pemudanya di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Siapa dari pemuda yang saat ini menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jal? Siapa dari pemuda yang saat ini takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa dari para pemuda yang saat ini menangis ketika membaca Al-Quran Al-Karim, yang dia berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakhlu bi rabbih, dia berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun makhluk yang melihat dia. Fafadat ainah, mata dia menangis karena Allah Azza wa Jal, karena takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saat ini dari para pemuda yang sujud tersungkur di hadapan Allah Azza wa Jal, yang dia menangis? Dan ini tidak bisa dicetak generasi setelah kita kecuali dari abahnya dan ummahnya. Dan lihat betapa banyak saat ini umat Islam, ketika anak-anak mereka disuruh untuk sholat, mereka nangis. Mereka lebih memilih gamenya, mereka lebih memain apa permainannya. Na'udzubillah. Dan berapa banyak saat ini umat Islam yang anak-anak mereka nangis karena masbuknya, ketinggalan sholatnya. Ini nggak akan bisa dicetak ya ikhwah kecuali oleh bapaknya yang saleh dan ummahnya yang salihah. Bukan abah yang cuek, bukan ummah yang cuek. Kalau kita seperti ini saja sampai meninggal pun anak kita nggak akan berada perubahan. Dan anak ini amanah. Dulu kita yang meminta anak, kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Allah rezekikan saya anak, segerakan saya punya memiliki anak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kasih anak untuk kita, Allah rezekikan anak untuk kita, ternyata kita biarkan begitu saja. Ya ikhwah, aman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? La takhunullah, jangan kalian berkhianat atas amanat yang Allah amanat kepada kalian. Salah satu amanat yang ini milik Allah Azza wa Jal, yang harus kita tunaikan kepada Allah Azza wa Jal, adalah kita rawat anak-anak kita. Riayatul aulad, tarbiyatul aulad, kita rawat, kita didik, kita jaga sehingga kita meninggal ketika mereka menjadi da'inya, menjadi ustadznya, ketika mereka menyampaikan al-haqnya,
Ketika mereka ini menyampaikan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW dan juga firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal, kita mendapatkan pahala yang utuh. Wallahi ya ikhwah, salah satu beban, salah satu motivasi yang membuat kita ini semangat berdakwah, abah kita abah yang awam. Abah kita abah yang awam, bukan orang yang ngerti agamanya. Kita tahu bagaimana membalas jasa baik abah kita. Kalau kita berhenti berdakwah, bagaimana mungkin abah kita bisa mendapatkan pahala yang besarnya? Sedangkan abah kita udah sibuk dengan dunianya dahulunya, sibuk bagaimana membesarkan anaknya, na'udzubillah. Tapi kalau kita gini-gini saja, bagaimana mungkin kita bisa memberikan kepada bapak kita, kepada ummah kita yang terbaik dari diri kita? Dan kita tahu hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau sabdakan, al-walad majbanatun wa majhalatun. Yang namanya anak membuat orang tuanya menjadi pengecut, penakut. Betapa banyak mereka orang-orang tua yang tidak mau memondokkan anaknya karena khawatir terhadap anaknya, takut khawatir terhadap dunia anaknya. Wa majhalatun, betapa banyak orang tua yang bisa menjadi jahil sebabnya sibuk dengan dunia untuk membesarkan abahnya. Dan kita Masya Allah Tabarakar Rahman, untuk saat ini balas jasa baik orang tua kita. Dan kita juga sama didik anak-anak kita. Kita meninggal ya ikhwah, nggak bisa lagi beramal saleh, nggak bisa lagi sholatnya, nggak bisa lagi puasanya, nggak bisa lagi sedekahnya. Termasuk amalan yang paling bisa menyelamatkan kita pada hari kiamat nanti, doa anak-anak kita yang saleh. Sekarang lihat kaum muslimin, para pemudanya, anak-anaknya, seberapa sering mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan abahnya. Apakah mereka sering mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Kalau kita melupakan abah kita, pastikan anak kita juga melupakan kita, na'udzubillah. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah kebaikan akan juga dibalaskan kebaikan? Maka dari itu ya ikhwah, tidak ada yang bisa meninggikan derajat kita di surga nanti kecuali anak-anak kita yang saleh. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bercerita, ada salah seorang yang dia ini fajir, selalu berbuat dosanya, selalu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Tiba-tiba derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ay Rabbi, anna li hadza?" Ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan derajat yang tinggi seperti ini sedangkan dulu saya pendosa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bistighfari waladikalak. Karena anak engkau selalu beristighfar, memintakan ampun untuk engkau wahai fulan. Berapa banyak anak kaum muslimin yang saat ini mengatakan Rabbighfir wa liwalidayy, ya Allah, ampunkanlah kedua orang tua saya. Maka dari itu ya ikhwah, kalau kita enggak bentuk dari sekarang, anak kita akan melupakan kita. Wallah, mereka mengingat kita hanya sebatas warisan. Setelah warisan dibagikan, kebanyakan mereka melupakan kita, sebagaimana kita melupakan abah-abah kita. Antum tahu itu? Kita sadar itu betapa banyak kaum muslimin saat ini ketika warisan dibagikan, mereka lupa jasa baik bapaknya, mereka lupa jasa baik ummahnya, karena kita yang nggak mencetak anak-anak kita. Tapi harta mereka, kita nggak bisa mewariskan satupun harta, dinarnya, dirhamnya. Kita nggak bisa mewariskan untuk mereka emasnya, peraknya, rupiahnya. Percayalah, mereka akan mengingat kita sampai mereka meninggal. Dan bahkan mereka, anak-anak kita, bisa mengingatkan kepada anaknya lagi, cucunya kita, tentang siapa diri kita. Saking solehnya mereka, saking baiknya mereka. Dan itu dimulai dengan cara kita mencetak anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak kita anak yang saleh dan salihah. Dan hari Jumat inilah harinya kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, dan hari kita berterima kasih untuk beliau, karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya selalu bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة.